jangan menghina saya, jangan menghina anak cucu saya yang melakukan peribadatan versi lokal. Nah, ini terbiasa kita. Mana kita pernah tersinggung karena kita misalnya dikatakan menyembah pohon, kan enggak ada kita yang marah. Nah ini dimohon dengan hormat, tirulah kami. Itu loh. Jadi pada agama-agama itu kesabaran walaupun dihina bagaimanapun. Itu kita. Itu kita kembali kepada dialog imajiner tadi yang kedua. Nah, jadi apa yang terjadi sebetulnya pada saat agama-agama itu masuk ke Nusantara dan diterima oleh leluhur kita? Dan selama ini masih ada beberapa pendapat. Satu, lewat kekerasan, perang. Jadi agama itu masuk lewat kekerasan. Ada yang mengatakan enggak, semua agama itu masuk dengan cara damai. Dengan cara damai, tidak ada kekerasan. Jadi tidak ada kekerasan, damai. Loh, kalau damai, apa yang dibicarakan di situ? Kesepakatan apa yang kira-kira? Nah ini yang kita tidak tahu kan. Sebab karena katakanlah sekarang Buddha masuk, sudah ada Hindu di sini. Dan sudah berkembang, Buddha masuk. Nah apa terus ada kesempatan dengan antara kita sebagai tuan rumah dengan Hindu yang sudah lama masuk dan Buddha yang baru masuk. Nah ini juga demikian, Islam masuk, sudah ada Hindu dan Buddha, dan kita juga punya agama. Kita mungkin selesai. Yang orang Jawa sendiri maksudnya? Iya, orang Jawa sendiri punya agama sendiri, dan mungkin sudah selesai kesepakatannya dengan Hindu dan Buddha. Ini ada lagi yang baru yang masuk. Kan terjadi kesepakatan dengan Hindu dulu ya Pak ya? Iya. Dan kalau ini masuknya bukan lewat kekerasan loh. Kita akan sepakat katanya. Masuknya itu dengan damai. Kalau lewat perang, wah lain lagi jangan ceritanya ya, lain lagi. Ini ada kata damai. Lewat jalan damai. Juga Kristen. Nah, kira-kira apa yang dibicarakan oleh beliau itu? Tokoh-tokoh agama yang ya waktu itu jelas karena misalnya dari India, ya bukan orang Nusantara, bukan orang Jawa, orang India kan. Yang berdialog, membuat kesepakatan itu. Dan juga Islam yang masuk jelas orang Arab. Nah, jelas di sini berhadapan dengan kita, dengan orang Nusantara atau orang Jawa. Jadi belum ada yang waktu itu yang mungkin tokoh-tokoh yang orang Jawa yang menjadi tokoh agama Islam, kan bukan begitu. Nah, kalau memang kita yakin bahwa itu jalan masuknya lewat damai, itu pertama kita pasti akan bertanya apa yang akan Anda kembangkan, akan Anda ajarkan di sini kepada masyarakat. Otomatis kita belajar kan, dipelajari. Kita pelajari apa Hindu, Buddha, apa Islam atau Kristen, kita pelajari. Terutama tokoh-tokoh, raja memanggil tokoh-tokoh cerdik pandai, ini ajari. Oh baik, ajarnya bagus, ini untuk akhlak, ini untuk hidup damai, untuk ketenangan, untuk persatuan, untuk budi luhur, kan mesti begitu. Sebab tidak mungkin tidak. Kalau wah ini jelek, wah itu tidak boleh diterima. Jelas ajarannya itu baik. Nah, lantas karena yang berdiskusi atau berdialog itu orang-orang cerdas, kita coba berimajinasi. Terus bicara katakanlah, Mbah, lantas apa lagi yang Anda sampaikan kepada para pendatang itu? Misalnya, kalau membuat tempat ibadah, silakan. Tanah, tidak perlu belilah kalau untuk tempat ibadah, kepentingan kebaikan. Buat pura, wihara, masjid, gereja, silakan. Bangun, bahan bangunan lengkap, kayu, mungkin lain dengan di tempatnya sana ya, batu, mau tenaga kerja, monggo. Terus ini dialog imajiner ya, Mbah diam. Terus apa lagi Mbah? Mbah mungkin ya mikir ya, ini dialognya. Sisi kita yang anak cucunya bertanya, menunggu apa lagi? Ada dua, imajinasi kita ini.
Karena ini berbeda dari India, Arab, Eropa. Mesti gini, tapi jangan tengkar ya. Nah ini, jangan bertengkar loh di sini. Nah itu kemungkinan ada itu. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, tolong ya. Mari ini karena ajaran kebaikan, jangan bertengkar. Tapi ini karena dulu cerdas loh. Dipikir-pikir jangan-jangan nanti bertengkar, itu kan mesti ada. Kecuali bodoh loh ya. Wah kalau kita menganggap dulu kita bodoh, wah ya lain lagi. Kalau cerdas, jangan bertengkar. Dan ini imajinasi kita berkembangkan. Kalau mau bertengkar, silakan sekarang. Misalnya Islam dan Kristen, silakan sekarang bertengkar. Kenapa? Anda saya tinggal suruh pulang. Dari Wong Jawa kini sudah jadi tukaran. Tapi kalau terjadi 100 tahun lagi, karena cucu saya yang bertengkar, Pak. Nah ini, Pak jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir, mesti gitu ya. Enggak, ini kan budi luhur. Akhlak, enggak ada. Kita tetap berhukum. Oh, bagus. Jadi kan itu ya. Kalau yang pertengkaran ini terjadi 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, yang bertengkar cucu saya, bukan Anda. Kalau sekarang Anda yang tukaran. Paling Arab karo Londo karo India karo Arab kan cuma gitu ya. Tinggal ayo rono, ojo ndek kene kan gitu. Kiri itu juga tukaran kan gitu aja. Tapi kalau nanti lah ini imajiner loh ini. Nggih, Pak. Terus yang kedua apa, Mbak? Mbak mikir. Karena Mbak itu ini imajiner sehingga Mbak itu tahu akan masa depan ya. Karena hebat lah gitu ya. Dua lagi, jangan menghina saya. Ini, jangan menghina saya. Apa yang mau saya lakukan dalam bentuk spiritual biarkan aja. Nah. Kalau menghina kamu hina sekarang saya hina sekarang. Ini saya lakukan seperti ini. Jangan dulu, jangan nanti loh. Seperti itu loh imajinasinya. Nah, tapi untung mungkin yang menentukan ini karena orang kita yang minta ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kadang-kadang pertengkaran seperti di Ambon, di Sulawesi, benturan antar agama. Nah, ini yang kita kaget. Kan gitu ya. Karena kagetnya, spontan kita menyalahkan leluhur. Gimana sih Mbak dulu itu? Lah ini ya. Ini akhirnya timbul dialog imajiner ini. Karena demikian, wah, perang ramai di Sulawesi, di Maluku, antar agama. Waduh. Dan yang perang itu orang kita sendiri. Waduh. Yang menangnya ya kita sendiri. Wah, ini kan ini prihatin. Akhirnya kita, loh gimana Mbak itu dulu kesepakatannya? Lah ini. Nah, kalau misalnya jangan menghina saya, jangan menghina anak cucu saya yang melakukan peribadatan versi lokal. Nah, ini terbiasa kita. Mana kita pernah tersinggung karena kita misalnya dikatakan menyembah pohon, kan enggak ada kita yang marah. Nah, ini dimohon dengan hormat, tirulah kami. Itu loh. Jadi pada agama-agama itu kesabaran walaupun dihina bagaimanapun itu kita nyembah demit, nggak pernah ada yang marah, nggak pernah ada. Wah, tak lapor polisi, nggak ada itu, nggak ada kita tenang aja. Yang penting nggak nyembah demit gitu aja gitu. Nah ini yang dalam dialog imajinasi kita itu yang seperti itu. Nah, ini dengan harapan bahwa mudah-mudahan memang dan memang kita yakini masuknya semua agama itu lewat damai, karena memang nyata-nyata ajarannya itu ajaran budi luhur. Nah, tentang akhirnya terjadi perang antara agama, seagama, nah itu yang tidak kita duga sehingga timbul dialog imajiner seperti tadi itu. Nah, berikutnya begini, kita kembali kepada apa sih ajaran spiritual Jawa ini? Bagaimana ajaran spiritual Jawa ini? Kok sudah punya ajaran, punya agama, kok menerima masuk agama lain? Nah ini yang menjadi pemikiran juga. Ya juga. Nah, tadi kan pertanyaannya kok rebut bener, masing-masing merasa benar, merasa lebih sempurna. Yang direndahkan juga tidak mau, juga tetap merasa paling benar, kan gitu kan. Nah, di sini kita kalau pelaku sekaligus juga
memahami ajaran spiritual Jawa memang kelihatan berbeda dengan ajaran-ajaran dari luar. Misalnya tentang figur, tentang siapa Sang Maha Pencipta itu. Nah ini orang-orang paham Jawa tidak pernah menyebut Maha Pencipta itu, tidak pernah menyebut. Semua itu ditarik ke dalam diri. Jadi bukan keluar, bukan makro, tapi mikro. Ini berkali-kali kita bicarakan itu mikro. Jadi kalau mikro berarti bukan Sang Maha Pencipta. Kalau Sang Maha Pencipta kita tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kadang-kadang kita orang-orang lokal sendiri ini kepleset. Terpleset juga kadang-kadang. Nah, sudah jelas bahwa garis pokok pertama itu ke dalam, ke mikro, tidak pernah bicarakan keluar. Yang lokal kepleset ikut yang tamu dari luar. Iya, jadi arti kepleset itu paham kita sendiri diartikan keluar. Oh iya. Paham kita sendiri diartikan keluar. Itu kan banyak seperti itu. Misalnya ada satu paham bahwa ada yang namanya apa itu Sang Hyang Toyo, ya, atau Sang Hyang Toyo. Terus di situ punya anak Sang Hyang Wenang, Srip Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal punya anak Sang Hyang Guru. Bromo punya anak Sang Hyang Bromo. Bromo punya anak Sang Hyang Mahabrahmana Raja. Nah, ini jelas ke dalam. Nah, ke dalam. Jadi dat hidup di dalam diri manusia. Juga disebut Sang Urip, Sang Hyang Urip. Nah, diri manusia. Sang Hyang Menang, nah, beliau punya pemenang. Tunggal dia cuma satu. Nah, tapi kadang-kadang kita kepleset. Wah, Sang Hyang Toyo itu Maha Pencipta. Waduh, ini agak kacau ini jadinya. Terus padahal kita tidak pernah menyebut Sang Maha Pencipta. Itu. Nah, tapi terus akhirnya baik itu kita mengatakan bahwa Sang Hyang Toyo ini yang dipercaya oleh Yang Maha Pencipta. Misalnya, kalau kita peringatkan, Mas, kita ini kan tidak pernah menyebut siapa pencipta itu jagat raya ini, kan tidak pernah menyebut, kan tidak akan tahu. Tapi ada dat yang dipercaya, yang ngurusi makhluk hidup ini, Sang Hyang Toyo, misalnya begitu ya, atau Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal. Loh, kita peringatkan kapan tuh, Mas, tidak ada seperti itu. Itu dalam diri manusia. Oh ada. Nah, kalau ada saya tanya, Sang Hyang Toyo ini pemenangnya sampai di mana? Apa di bumi tok ini? Apa seluruh tata surya? Galaksi. Menyangkut Mars, Jupiter, Pluto, Venus, bumi, apa itu? Apa seluruh galaksi? Apa seluruh jagat raya? Sulit dijawab. Makanya itu tidak bisa kita bicara masalah makro. Sulit dijawab itu. Sang Hyang Wenang yang katanya Mas itu makro, itu salah. Wong Jawa mengatakan bahwa itu mikro. Dan hidup ini punya pemenang dan tunggal. Nah kalau ditarik ke makro, kembali bertanya lagi pemenangnya sampai di mana? Apanya di bumi? Apa tata surya? Apa galaksi? Apa jagat? Nah ini kan tidak bisa. Tidak bisa. Nah